semuanya, selamat datang di kelas biologi bersama Ibu Tia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai sistem ekskresi manusia. Sebelum belajar, mari kita simak terlebih dahulu kompetensi inti dan kompetensi dasar pada materi sistem ekskresi ini. Nah, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai adalah sebagai berikut. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, pernahkah kamu berpikir mengapa tubuh berkeringat ketika berolahraga? Nah, keringat merupakan salah satu zat sisa tubuh. Oleh karena itu, tubuh akan secara otomatis mengeluarkannya ketika zat tersebut sudah tidak dibutuhkan, yang disebut dengan sistem ekskresi. Manusia bagaikan mesin, melakukan kegiatan berupa metabolisme di dalam tubuh yang membutuhkan zat makanan dan oksigen untuk menghasilkan energi. Selanjutnya, pengertian dari sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa hasil dari kegiatan metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Organ ekskresi ada 4. Yang pertama itu ginjal dengan nama ilmiah ren, yang kedua kulit dengan nama ilmiah integumen, yang ketiga hati dengan nama ilmiah hepar, dan yang keempat paru-paru dengan nama ilmiah pulmo. Organ ekskresi yang pertama itu adalah ginjal. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang atau disebut dengan dorsal. Ginjal berjumlah sepasang, bentuknya seperti biji kacang merah, dan fungsi utama ginjal adalah menyaring darah yang masih bercampur dengan zat-zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Dan proses itu akan menghasilkan zat sisa berupa urin atau air kencing. Ginjal tersusun dari korteks atau kulit ginjal, medula atau sumsum ginjal, dan pelvis ginjal atau rongga ginjal. Pada bagian korteks dan sebagian masuk ke medula ada jutaan nefron. Apa sih nefron itu? Nefron adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal. Nefron terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman, tubulus contractus proximal atau TKP, lengkung Henle, tubulus contractus distal atau TKD, dan ductus collectivus. Pembentukan urin terjadi di dalam nefron melalui 3 tahapan, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Tahap pertama yaitu filtrasi, di mana darah yang masih mengandung sisa metabolisme akan masuk ke dalam glomerulus untuk disaring. Air, glukosa, garam, dan urea akan lolos dari glomerulus dan ditampung di dalam kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini disebut dengan urin primer. Urin primer kemudian masuk ke TKP untuk proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Air, gula, dan garam sebagian besar akan diserap kembali oleh tubuh. Hasilnya disebut dengan urin sekunder. Urin sekunder kemudian masuk ke TKD untuk proses augmentasi atau penambahan zat-zat lain yang akan ikut dikeluarkan bersama urin. Hasil augmentasi inilah yang disebut dengan urin yang sebenarnya. Berikut Ibu paparkan salah satu berita tentang penyakit ginjal, di mana seorang wanita berusia 45 tahun mengidap penyakit batu ginjal. Hal tersebut terjadi karena ia jarang minum air putih, candu minum minuman yang berwarna, dan sering menahan buang air kecil. Untuk membaca berita ini, kalian dapat men-scan barcode di sampingnya ya. Apakah kalian tahu dengan daun ini? Nah, daun ini dinamakan dengan daun binahong, memiliki bentuk yang khas seperti hati. Ternyata ekstrak dari daun binahong mempunyai manfaat bagi pengidap penyakit ginjal loh. Pasalnya, daun binahong memiliki berbagai senyawa yang baik untuk kesehatan, seperti antioksidan, saponin, minyak atsiri, dan asam askorbat, sehingga dapat memberikan perlindungan pada penyakit ginjal. Organ ekskresi yang kedua adalah kulit. Kulit adalah organ terbesar pada tubuh kita loh. Berat kulit pada tubuh orang dewasa bisa mencapai 3,6 kg. Karena menutupi bagian luar tubuh, kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh dari bakteri, debu, panas, dan radiasi sinar ultraviolet. Selain sebagai pelindung kulit, juga berfungsi sebagai organ ekskresi, karena kulit dapat mengeluarkan keringat. Keringat juga mengandung zat sisa metabolisme seperti urea dan garam. Mengapa kulit bisa menghasilkan keringat ya?
Berikut penjelasannya. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, dan lapisan kulit bawah atau hipodermis. Di bagian epidermis adalah lapisan kulit yang mudah mengelupas. Di lapisan ini terdapat pula pigmen melanin yang membuat warna kulit menjadi hitam. Pada bagian dermis terdapat pembuluh darah, saraf, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan juga ada follicle rambut. Sedangkan pada bagian hipodermis hanya terdapat lemak. Selanjutnya Ibu paparkan berita 2 orang kakak beradik yang mengalami penyakit kulit atau disebut dengan xeroderma pigmentosum. Dikarenakan kulitnya yang sangat hipersensitif terhadap paparan radiasi ultraviolet sinar matahari, sehingga kulitnya melepuh dan mengelupas. Untuk membaca berita ini, kalian dapat men-scan barcode di sampingnya ya. Tahukah kalian, kulit manusia dapat mengalami penuaan dini? Salah satunya dikarenakan paparan sinar matahari secara langsung. Nah, solusi terbaik untuk mencegah hal tersebut, kita bisa menggunakan sunscreen agar kulit kita tetap terlindungi dari sinar matahari. Selanjutnya organ ekskresi yang ketiga, yaitu hati. Selain berperan dalam sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi, yaitu mengekskresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Hati terletak di dalam rongga perut sebelah kanan. Hati juga salah satu organ yang ukurannya besar karena berat hati bisa mencapai 1,5 sampai 2 kg. Apa fungsi hati dalam sistem ekskresi ya? Hati dapat memecah senyawa racun, kemudian dikeluarkan bersama urin. Selain itu, hati juga berfungsi dalam mengatur kadar gula darah, menghasilkan cairan empedu, dan menyimpan lemak, zat besi, dan vitamin. Berikut Ibu paparkan berita tentang puluhan siswa dan guru di SMP Negeri 20 Depok yang tertular oleh infeksi virus hepatitis A, di mana hepatitis A adalah infeksi organ hati yang disebabkan oleh virus. Hal tersebut diduga berasal dari sumber makanan dan minuman, khususnya di pedagang kaki lima, terkadang kurang peduli dengan keamanan dan pangan yang dijualnya. Pedagang mencuci piring dan sendok hanya menggunakan air 2 ember dan lap yang dipakai berulang-ulang. Dan itulah menjadi sumber penularan virus tersebut. Untuk membaca berita ini, kalian dapat men-scan barcode di sampingnya ya. Apakah kalian tahu dengan gambar yang Ibu paparkan ini? Nah, gambar tersebut adalah bawang putih yang sudah difermentasi pada suhu 60-70 derajat Celcius. Dan ternyata, bawang putih tersebut dapat mencegah penyakit kanker hati loh. Di mana bawang putih yang sudah difermentasi mengandung berbagai nutrisi, mulai dari vitamin C, B, kalsium, magnesium, zinc, hingga zat besi. Selain sehat, bawang putih tersebut juga memiliki rasa yang enak untuk dikonsumsi. Organ ekskresi yang terakhir adalah paru-paru. Yap, paru-paru bukan hanya berfungsi sebagai organ pernapasan, tapi juga sebagai organ ekskresi. Paru-paru dapat mengeluarkan karbon dioksida, salah satu zat sisa metabolisme juga. Karbon dioksida yang dibawa oleh kapiler darah akan masuk ke dalam alveolus paru-paru. Dari paru-paru, karbon dioksida mengalir ke bronkus, trakea, sampai akhirnya dikeluarkan melalui hidung saat kita menghembuskan napas. Berikut Ibu paparkan berita penyakit paru-paru yang dialami oleh anak 12 tahun dikarenakan ngepep atau dengan bahasa lainnya paping, sehingga keadaannya semakin diperburuk karena penyakit asma yang dideritanya. Untuk membaca berita ini, kalian dapat men-scan barcode di sampingnya ya. Tahukah kalian, orang yang mengidap penyakit asma, saluran napasnya mengalami peradangan kronis yang membuat mereka sangat sensitif terhadap pemicu-pemicu tertentu. Beberapa pemicu asma meliputi asap rokok, cuaca dingin, stres, dan debu, sehingga memerlukan alat medis yang disebut dengan inhaler atau obat hisap untuk membantu penderita asma mengendalikan dan mencegah gejala asma. Untuk menelusuri referensi yang Ibu gunakan, kalian dapat men-scan barcode berikut ini ya. Demikianlah pembahasan kita tentang materi sistem ekskresi manusia. Jangan lupa tonton video-video Ibu ya. Sampai jumpa video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye.